Ini anggap aja likelihood-nya itu kambing, impact-nya itu kucing. Kambing dikali kucing hasilnya apa? Hai, selamat datang di channel saya, Adewaskita, channel yang berguna bagi Anda untuk mempelajari manajemen risiko. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekeliruan-kekeliruan dalam penerapan manajemen risiko. Kenapa sih kita mesti atau kita butuh untuk membahas kekeliruan dalam penerapan manajemen risiko? Karena ketika kekeliruan ini terjadi atau kita alami, maka akan membuat penerapan manajemen risiko menjadi tidak efektif, kurang tepat sasaran seperti yang kita inginkan. Langsung saja kita bahas salah memahami matriks tingkat risiko. Seri kekeliruan dalam manajemen risiko bagian 1. Oke, bagaimana menentukan tingkat risiko? Biasanya dalam proses manajemen risiko, ketika kita melakukan asesmen risiko, ada satu tahap di mana kita perlu untuk menentukan tingkat risiko dari setiap risiko-risiko yang telah kita identifikasi. Bagaimana sih cara menentukan tingkat risiko itu? Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan tingkat risiko dari setiap risiko yang kita identifikasi, yaitu kita mendapat matriks dari likelihood kali impact. Biasanya likelihood dan impact ini kita gunakan pada penilaian risiko operasional saat kita melakukan asesmen risiko operasional. Atau juga pada metode lain, bagi kawan-kawan atau bagi Anda yang bekerja di lembaga keuangan, khususnya perbankan, ada yang namanya penentuan tingkat risiko komposit dari setiap risiko saat kita melakukan asesmen profil risiko. Nah, tingkat risiko itu hasil dari risiko inherent kali KPMR. KPMR ini kualitas penerapan manajemen risiko atau inherent risk dengan risk control system. Kita akan dapat matriksnya. Matriks 5x5 sesuai dengan POJK. Karena yang akan kita bahas adalah mengenai kekeliruan, jadi begini, pengalaman saya pada satu waktu, pada satu diskusi, ketika kita sudah sampai pada tahap mendiskusikan mengenai asesmen risiko atau penilaian tingkat risiko, ditampilkanlah matriks likelihood dan impact. Seperti ini ya. Ini kebetulan yang saya pakai adalah matriks 5x5. Jadi untuk likelihood-nya ada 5 tingkatan dan untuk impact-nya juga ada 5 tingkatan. Menariknya begini, saat ini disajikan atau ditampilkan, tiba-tiba ada salah satu peserta diskusi yang sedikit komplain. Komplainnya apa? Komplainnya adalah mengkritisi hasil dari perkalian likelihood dan impact, yaitu pada kolom untuk likelihood di level risiko 4 atau likely dengan kolom impact-nya dengan tingkat low atau 1, tingkat 1. Nah, di sini tertera pada matriks 4x1 ini tingkat risikonya dihasilkan medium. Peserta itu protes. Mas Ade, kok pada kolom itu medium? Harusnya 4 dan 1, ketika likelihood-nya 4 dan impact-nya 1, harusnya tetap low dong, bukan medium. Kenapa itu medium? Kemudian saya tanya, kenapa memang harus low, Mas? Gitu. Karena 4x1 itu hasilnya 4, dan itu tuh masih low, nggak sampai ke tingkatan medium. Wah, saya agak kaget juga sebenarnya mendengar alasannya. 4x1 hasilnya 4. Jadi beliau benar-benar mengalihkan likelihood dikali dengan impact. Karena likelihood-nya 4, impact-nya 1, 4x1 hasilnya 4, maka beliau katakan itu masih low, belum masuk ke medium. Enggak maksudnya? Nah, maksudnya adalah begini, saya tampilkan. Oke, nah maksud beliau itu begini. Jadi setiap kolom di matriks ini dikalikan secara matematis antara tingkat kemungkinan yang ada di likelihood dengan tingkatan impact-nya benar-benar dikalikan. Nah, yang di sisi sebelah kanan itu dia kelompokkan. Kalau hasil perkalian itu
1 dan 2 itu dia kelompokkan very low. Kalau hasilnya itu 3, 4, 5, hasilnya low. Kalau hasil perkaliannya itu 6, 8, 9, medium. 10, 12, 15, berarti tingkat risikonya high. 16, 20, dan 25 berarti very high. Jadi, menurut beliau, pada kolom likelihood 4 dan impact-nya 1, tingkat risikonya haruslah low. Apakah demikian? Nah, sebenarnya nggak seperti itu ya. Yang namanya risiko itu tetap bukanlah ilmu pasti. Dan perkalian antara likelihood dan impact di sini bukanlah perkalian matematis, di mana seperti kita mengalihkan antara bilangan real dikali dengan bilangan real lagi. Di sini untuk tingkat risiko 4, apakah ini bilangan real? Bukan. Apakah yang di impact 1, 2, 3, 4, 5 ini tingkat risikonya adalah bilangan real juga? Bukan juga. Ini cuma simbol saja. Kalau dalam bilangan real memang, karena memenuhi ketertutupan, maka 4 kali 1 hasilnya pasti 4. Tetap bilangan real lagi. Tapi kalau likelihood dan impact, ini bukan kita kalikan secara matematis. Ini anggap aja likelihoodnya itu kambing, impact-nya itu kucing. Kambing dikali kucing hasilnya apa? Enggak, belum tentu. Kambing dikali kucing hasilnya apa? Ya enggak pasti gitu. Jadi dia bukan operasi matematis. Maka penentuan hasilnya, hasil perkaliannya, likelihood kali impact menghasilkan matriks seperti ini, sebenarnya adalah judgment. Judgment yang bisa jadi setiap perusahaan, setiap konsultan, atau setiap kita ketika melakukan mapping saat akan melakukan asesmen risiko bisa jadi berbeda menghasilkan matriks likelihood dan impact ini. Kenapa? Karena prinsipnya adalah risiko itu bukan kejadian yang pasti. Dan tingkat risiko yang kita hasilkan sebenarnya hanyalah pemetaan kita untuk melakukan strategi penanganan risiko selanjutnya. Yang pentingnya di mana? Yang pentingnya adalah untuk mengendalikan likelihood-nya itu seperti apa, dan mengendalikan impact-nya itu seperti apa. Sedangkan hasilnya, tingkat risikonya, itu hanya skala prioritas yang akan kita jadikan bekal untuk merumuskan strategi manajemen risiko ke depannya. Mana nih yang paling prioritas? Mana nih yang paling kritikal? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setiap perusahaan sesuai dengan karakteristik bisnisnya, sesuai dengan kompleksitas usahanya, bisa jadi menentukan matriks ini berbeda-beda sesuai dengan judgement dan kesepakatan komite atau top management. Karena masing-masing punya judgement, top management punya judgement, expert judgement lah gitu. Nah, jangankan di perusahaan kita, bahkan OJK saja yang telah mengeluarkan aturan di POJK-nya, di SEOJK-nya, bahwa matriks tingkat risiko dari profil risiko itu seperti ini. Risiko inherent, kemudian kualitas penerapan manajemen risikonya, apakah pasti dipakai oleh OJK matriks ini? Pengalaman saya, kalau di bank itu kan ada asesmen profil risiko setiap triwulan. Nah, kebetulan pengawas OJK di bank tersebut tiap menjelang akhir tahun itu memanggil pengurus banknya atau pejabat terkait untuk mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil asesmen profil risikonya. Di situ nanti akan diadu dengan hasil, diadu dalam tanda kutip ya, dengan hasil penilaian oleh pengawas OJK. Nah, ketika di situ dipresentasikan, kebetulan waktu itu saya yang buat asesmen profil risikonya, jadi saya tahu betul setiap penilaian dari risiko-risiko tersebut. Nah, yang dibahas sebenarnya untuk mempersingkat waktu biasanya yang dibahas itu gap-nya saja. Di OJK penilaian untuk risiko ini segini, sedangkan self-assessment dari banknya segini, berbeda. Misalkan di risiko operasional, menurut banknya itu inherentnya moderat. Sedangkan untuk KPMR-nya itu satisfactory. Moderat dan satisfactory, kalau di sini hasilnya adalah di tingkat risiko
2. Nah, waktu itu berbeda dengan hasil penilaian OJK. OJK bilang, kita untuk risiko inherentnya memang moderat dan kualitas penerapan manajemen risikonya satisfactory. Tapi menurut kita, tingkat risikonya itu bukan low. Pengawas OJK saat itu menjabarkan, alasannya begini. Jadi, tingkat risiko untuk operasionalnya adalah di tingkat 3. Kenapa? Karena meskipun KPMR-nya satisfactory, ini, tapi ada yang belum disiapkan, dan yang belum disiapkan ini sebenarnya sangat penting. Saat ini memang tidak terasa penting, tapi beberapa bulan lagi ketika ini terjadi, itu sangat dibutuhkan. Sedangkan asesmen risiko itu bersifat forward looking. Jadi, menurut kami tetap tingkat risikonya di tingkat 3. Aneh ya? Padahal di matriksnya kalau risiko inherentnya moderat, KPMR-nya satisfactory, tingkat risikonya harus 2 dong. Nah, tapi menurut pengawas OJK saat itu, tingkat risikonya 3. Nah, otomatis dari direktur kami di manajemen risiko kasih argumen juga. Begini. OJK tetap bersikukuh bahwa seperti itu, risiko inherentnya moderat, KPMR-nya satisfactory, dan tingkat risiko operasionalnya secara komposit adalah 3 atau moderat. Kebetulan waktu itu saya ikut. Saya bilang, Bu, kita pakai aturan saja. Karena OJK telah mengeluarkan POJK dan menetapkan bahwa matriks tingkat risikonya seperti ini, kita ikuti saja aturannya. Tetap 2 dong, Bu, harusnya. Tingkat risikonya bukan 3 untuk operasional ini. Kemudian OJK bilang apa? Oh enggak, itu bukan hal yang saklek sebenarnya. Dan itu juga masih bisa diperdebatkan. Bahkan di kita sendiri di OJK, itu juga perlu untuk dibahas lagi. Tidak serta-merta akan dipakai plek-plek dari situ. Gitu ya. Terus gimana lagi? Ya dari kami ya udah terima aja. Otoritas sudah bilang begitu kan. Pengawas OJK ini kan otoritas. Ketika dia sudah menetapkan tingkat risknya 3, ya udah kita akhirnya terima aja 3 dan gapnya. Kemudian kita coba tutupi, kita coba perbaiki gapnya. Agar tidak ada gap lagi antara penilaian OJK dengan self-assessment dari kami. Sebenarnya menurut saya tetap tidak fair ya. Dia sudah mengeluarkan kebijakan, sudah mengeluarkan POJK, SEOJK-nya seperti ini, tapi ketika melakukan assessment beda lagi. Tapi gini sih, kalau alasannya forward looking, ya akhirnya jadi judgment expert kan. Karena dia otoritas, ya udah kita terima akhirnya. Maka yang namanya matriks tingkat risiko itu nggak saklek. Ketika ini kali ini harus ini kali ini harus ini. Bukan ilmu pasti, bukan perkalian matematis. Tetap ada judgment pada akhirnya. Judgementnya apa? Judgementnya adalah pertama dari jenis risikonya itu apa, kejadian-kejadiannya seperti apa, likelihood-nya gimana, impact-nya gimana. Kemudian yang paling sering dilupakan ketika melakukan penilaian tingkat risiko adalah forward looking-nya. Nah, biasanya kita ngelihatnya ke belakangnya aja tuh. Ke depannya ketika kita melakukan assessment nggak dilihat. Nah, padahal itu penting. Jadi bisa saja bikin matriksnya seperti ini untuk perusahaan A, untuk perusahaan B seperti ini, untuk perusahaan C seperti ini. Bisa beda-beda. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa matriks tingkat risiko itu bukan perkalian matematis. Tetap membutuhkan judgment. Digunakan untuk memetakan prioritas penanganan manajemen risiko kita, strategi kedepannya seperti apa. Terima kasih, sampaikan pertanyaan dan pendapat Anda pada kolom komen di video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like dan share ketika Anda rasa bahwa video ini benar-benar bermanfaat. Sampai jumpa.